Halo, selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya sudah menjelaskan pengantarnya ya tentang kompetensi yang akan Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke simulasinya seperti apa, pembagian kelompoknya seperti apa, dinamika kelompoknya seperti apa, saya akan jelaskan dulu pengantarnya ya Bapak Ibu mengenai perilaku kerja dan etika pelayanan kerja ya. Mungkin Bapak Ibu sedikit mungkin flashback seperti apa sih yang sudah saya lakukan di kantor, di OPD, ya di instansi Bapak Ibu. Apakah perilaku kerja saya memang sudah betul, sudah benar, etika pelayanan saya juga apakah sudah bagus ya. Dalam hal ini kita selalu berorientasi terhadap kepuasan kepada masyarakat. Oke, saya akan coba share materi. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu, sebentar. Baik, kita akan bahas mengenai perilaku kerja disesuaikan dengan etika pelayanan publik. Di hari pertama saya menjelaskan bahwa ada sasaran yang akan kita capai ya, bagaimana indikator keberhasilannya nanti Bapak Ibu berarti ada dua poin penting di sini ya. Kalau saya bisa garis bawahi adalah perilaku kerja, lalu ada etika pelayanan publik. Nah, ini yang menjadi kompetensi Bapak Ibu, diharapkan setelah 3 hari mengikuti kegiatan ini bisa menjadi lebih baik, bisa berorientasi kepuasan masyarakat karena kita sebagai ASN ya atau pegawai pemerintah. Baik, Bapak Ibu, di tahun 2023 mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, saya ambil sumbernya dari Ombudsman, ternyata ada kutipan, ada tulisan dari Ombudsman menyatakan bahwa pelayanan publik kita masih sangat buruk, masih buruk lah ya. Ternyata Ombudsman ini melakukan penelitian mengenai perilaku kerja terhadap pelayanan publik. Ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita lihat hasilnya, hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia mengenai perilaku kerja. 2 tahun berturut-turut Ombudsman melakukan penelitian ini. Ya. Mereka melakukan penelitian terhadap kalau kita lihat di sini hasil penilaiannya 25 kementerian, oke, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten di tahun 2022. Hasilnya adalah yang masuk zona hijau sebesar 52,96%, Bapak Ibu. Yang masuk zona hijau, selebihnya ada kuning dan ada merah. Di tahun 2023, ya, Ombudsman juga melakukan penelitian kembali, lalu menghasilkan hasil penilaian 586 instansi yang dilakukan samplingnya, lalu yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi. Adanya penurunan dari 2022 ke 2023 terhadap zona hijaunya, ya, di mana di 2022 itu 52,96%. Namun di 2023 terjadi penurunan instansi atau OPD yang masuk ke zona hijau, yaitu 46,42%, Bapak Ibu. Zona kuningnya sebanyak 250 instansi yang dilakukan sampling, ya, yang masuk ke zona kuning adalah 42,66%. Lalu yang masuk ke zona merah sebanyak 10,92% atau 64 instansi. Nah, artinya masih masih ada nih, masih ada perilaku kerja yang masuk ke dalam zona merah, Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau kita lihat secara literatur, secara referensi, apa sih perilaku kerja ya yang selama ini Bapak Ibu lakukan, apakah sudah betul atau tidak? Ya, saya ambil kutipan dari Dassler
tahun 2022 di buku beliau Human Resource Management, ya. Beliau mengatakan bahwa perilaku kerja adalah serangkaian tindakan, sikap, dan pola interaksi kita yang ditunjukkan oleh individu dalam konteks tempat kerjanya. Saya ulang, ya. Tindakan, sikap, dan pola interaksi yang ditunjukkan oleh individu dalam konteks tempat kerjanya. Ini perilaku kerja, Bapak Ibu. Di mana ini mempengaruhi kinerja dari setiap orang, setiap individu, ya, sehingga akan mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Oke. Nah, perilaku ini mencakup berbagai aspek seperti etos kerja, disiplin, tanggung jawab, kolaborasi, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan kerja kita masing-masing. Perilaku kerja yang positif jelas dapat meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang jauh lebih comfort, lebih nyaman, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika perilaku kerja kita negatif, maka hal itu akan menghambat pencapaian tujuan dari sebuah organisasi dan menciptakan konflik serta ketidaknyamanan di tempat kerja. Hal-hal yang sepele kadang-kadang ketika kita perilaku kerja kita tidak membuat rekan kerja kita nyaman, maka bisa dibilang itu akan membuat sebuah konflik walaupun kecil. Ya. Oke, next. Nah, kalau tadi perilaku kerja, sekarang kita lihat etika pelayanan publik, Bapak Ibu. Saya mengutip dari Kompasiana, ya, media online, media digital online, ya. Ada kasus pelanggaran etika administrasi publik dalam hal ini. Studi kasusnya adalah buruknya pelayanan sebuah instansi, dalam hal ini Bea Cukai. Oke, kalau tadi perilaku kerja, sekarang etika pelayanan kerjanya ternyata Bea Cukai di sini, kutipan di sini adalah dinyatakan buruk studi kasusnya oleh sebuah penelitian ini. Oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, pengertian jadi etika pelayanan publik saya ambil dari Den Haag 2018 dalam bukunya Managing Human Behavior in Public and Non-Profit Organization. Beliau mengatakan begini, bahwa etika pelayanan publik adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh pegawai pemerintah atau individu yang bekerja dalam sektor publik ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau saya underline, ada prinsip moral dan standar perilaku. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Apa sih moral, apa sih perilaku, seperti apa sih yang akan mempengaruhi dari etika pelayanan publik, Bapak Ibu. Etika ini mencakup ya kejujuran, transparansi, integritas kita, akuntabilitas kita, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, jujur, transparan, integritas, oke, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjalankan pelayanan kita. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang kita lakukan dengan cara yang adil dan efisien. Saya menyinggung di awal, berorientasi pada kepentingan umum, ya, pada kepentingan masyarakat yang kita layani, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oke, ketika etika pelayanan publik ini kita jalankan secara betul, secara benar, maka kita bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Oke. Nah, perilaku kerja yang etis merupakan fondasi yang penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas, Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah merupakan fondasi yang penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan etika, pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ya, goals-nya adalah kepuasan masyarakat dalam perilaku kerja kita melayani publik. Oke. Nah, Bapak Ibu, penjelasan yang tadi, yang saya bilang ada moral dan segala macamnya, kita lihat etika pelayanan publiknya. Ada moral di sini, ada pedoman moral di sini. Apa itu? Etika pelayanan publik adalah pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan para pelayan publik dalam menjalankan tugasnya. Ya, ada apa ya istilahnya, kita di sini pedoman moral yang mengatur perilaku kita. Jadi ketika kita negatif, maka pedoman moral kita akan jelas terarah ke arah negatif.
Ketika positif ya maka yang baik-baik untuk melayani publik. Oke. Lalu nilai-nilai luhur. Etika ini mengacu pada nilai-nilai luhur seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan proporsionalisme. Kepentingan publik. Tujuan utama dari kepentingan publik adalah pelayanan publik untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pelayan publik selaras dengan kepentingan publik. Oke, ya, paham ya sampai sini ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh raise hand atau langsung aktifkan mic-nya. Ya, ada layanan optimal. Dengan menerapkan etika yang diharapkan pelayanan publik menjadi lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ada beberapa instansi yang menerapkan ketika selesai melakukan dilayani, ya setelah selesai dilayani, ada evaluasinya icon senyum, icon datar, dan icon murung misalnya. Ya, ketika instansi tersebut banyak senyum, artinya layanannya betul-betul optimal, masyarakat puas terhadap layanan tersebut. Namun jangan sampai terjadi banyaklah yang murungnya, ya maka harus dievaluasi nih, ada apa di pelayanan publik tersebut. Baik, selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik, Bapak Ibu. Ada integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Penjelasannya adalah apa itu integritas? Bersikap jujur bahwa kita dalam melayani masyarakat harus bersikap jujur, adil, dan jelas bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Akuntabilitas, ya, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam melayani publik. Transparansi, jelas bahwa ini adalah terbuka, jujur dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ketika informasinya A, maka tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita lebih-lebihkan. Sampaikan apa adanya, ya. Ada jujur dan ada keterbukaan di situ. Maka transparansi kita ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, next. Kompetensi perilaku kerja, Bapak Ibu, ini tambahan apa ya? Tambahan pengetahuan untuk kita semua. Ada kompetensi teknik, di mana keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif. Lalu ada kompetensi manajerial, ini untuk kemampuan kita dalam memimpin, mengorganisir, dan mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Kompetensi sosial, kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, ya. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bekerja sama, baik di ruangan maupun di lintas bidang. Ini sangat penting sebenarnya, Bapak Ibu. Oke. Lalu sikap profesional pegawai publik, ya ada 4 yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah etika berpakaian. Tidak jarang kita melihat pelayan publik atau ASN berpakaian yang tidak semestinya, ya. Pakaian harian dinas kita, ya, pakaian wajibnya ASN, misalnya mungkin di pemerintahan kota, kabupaten atau provinsi masih kita temukan baju yang berwarna kulit berwarna coklat, ya. Seyogyanya baju tersebut adalah dimasukkan ke dalam. Namun sering kita lihat Bapak Ibu, ya, sering kita lihat bahwa baju itu dikeluarkan. Artinya tidak sedap lah dipandang mata. Padahal sudah ada sudah ada instruksi untuk berpakaian yang rapi. Kalau kita sandingkan dengan perusahaan swasta lah, kita sandingkan misalnya dengan perbankan. Dari depan, ya, dari depan satpam, OB, teller dan sebagainya sampai ke dalam, kita bisa lihat Bapak Ibu. Kita disambut dengan mata kita dimanjakan dengan sebuah penampilan yang rapi dan sopan, ya. Sehingga ketika kita masuk ditambah lagi dengan yang sikap-sikap yang lain, sikap-sikap profesional yang lain, maka kita dibuat sangat nyaman ketika masuk ke perbankan, ya. Oke, lalu komunikasi yang baik. Bagaimana berkomunikasi secara profesional, sopan, mudah, dan gampang dipahami oleh publik. Tidak riweh, tidak riwet lah kalau bahasa orang Sundanya, ya.
Terus ketepatan waktu, menepati janji dalam memberikan pelayanan publik. Ini sangat sering kita temukan. Contoh, ketika jam-jam rawan, kita bisa misalnya mau makan siang nih, kita bilang Bapak Ibu nanti di jam 13.30 ya atau 13.00 nanti kembali lagi karena kita mau waktunya mau istirahat, mau isoma. 13.30 belum ada orang, 14.00 juga belum ada orang, 15.00 belum juga ada orang mau pulang, udah mau jam 16.00 baru ada orang muncul. Apakah itu kita menepati janji kita, menepati waktu kita dalam melayani? Nah, ini sering terjadi ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menepati janji untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga orang akan kecewa. Oke, ketika pelayanan kita membuat orang kecewa, maka kita tidak berorientasi terhadap kepuasan publik. Nah, ini hati-hati ya, Bapak Ibu, ya, khususnya yang garda terdepan nih, yang dibawa apa, yang bersinggungan langsung, yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam melayani. Sikap ramah ini juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Sikap ramah ini sering viral ketika orang masyarakat sudah capek, panas, lapar, dan sebagainya, datang ke kita, kita pun jangankan untuk bersikap ramah ya, senyum pun tak ada kata orang kan. Jadi sikap kita datar atau judes atau ketus, maka ini bukan perilaku atau sikap profesional sebagai pegawai publik, Bapak Ibu. Ini yang harus kita jenangkan. Memang susah ketika tidak mulai dari sini, ketika tidak mulai dari hatinya. Ya, oke. Nah, integritas dalam pelayanan publik ada yang kita lihat di slide sebelumnya, ada jujur, amanah, berani. Harus jujur, tidak melakukan kecurangan, walaupun tempat kita bekerja tidak dipasang CCTV, tapi kita harus jujur. Ya, apa yang sudah kita lakukan di hari itu. Amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada kita. Oke. Lalu berani untuk menolak tindakan yang tidak etis dan kita bisa melaporkan pelanggaran tersebut. Baik, transparansi dalam pelayanan Bapak Ibu. Kita harus memberikan informasi yang terbuka, lengkap, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik. Komunikasi yang efektif, ya, komunikasi yang bisa kita bangun, ya, komunikasi dua arah ke publik, ke masyarakat yang terbuka dan jujur. Tanggapan yang cepat, memberikan tanggapan yang cepat dan tepat atas pertanyaan dan keluhan dari publik. Kalau kita instansi atau OPD memberikan layanan online, apa, keluhan online, baik via WA misalnya, via website atau apapun itu, via email apapun itu, pertanyakan lagi, apakah kita bisa cepat tanggap dalam menjawab hal tersebut. Jangan sampai kita memberikan kotak saran online misalnya, tanggapan kritik dan saran online, tapi dibalasnya sebulan kemudian, ya, atau bahkan beberapa bulan kemudian. Nah, itu tidak sangat efektif ya Bapak Ibu. Lalu data terbuka, membuka data dan informasi tentang kinerja pelayanan kepada publik. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa kita dapatkan nanti setelah ini nanti kita simulasi ya bagaimana etika pelayanan publik, bagaimana perilaku kerja, ya. Kesimpulannya adalah etika pelayanan publik menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan lagi-lagi berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ini yang harus di-underline bahwa berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Karena kita sebagai pelayan publik, ya, kita memberikan pelayanan kepada publik, maka kita harus menjaga perilaku kerja, etika pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Baik, Bapak Ibu, singkat untuk penjelasan di awal sebelum nanti kita masuk role playing, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya, yang sudah dibagikan oleh panitia. Ya, nanti materi akan saya share ke grup besar ya, Bapak Ibu. Terus setelah ini kita break dulu sejenak, nanti kita masuk lagi langsung dibagikan kelompok. Oke, ada pertanyaan sebelum kita break? Cukup ya? Baik, oke. Baik, Bapak Ibu,
Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti setelah break kita masuk lagi, kita baru masuk ke prakteknya, ya. Cukup sekian dari saya.